Kembali bersama kami di Newsroom, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Bang Fahri dari BMKG dan juga Dr. Nurul. Saya ke Bang Fahri. Bang Fahri, kondisi ini akan berlangsung hingga kapan dan puncaknya kapan, Bang? Jadi kondisi yang begitu cepat berubah ya, panas, kemudian panas, sore menjelang malam ini hujan lebat ini lazim terjadi di periode peralihan saat ini gitu ya. Seperti saat ini gitu ya. Dan perkirakan periode peralihan ini masih akan berlangsung sampai dengan kita benar-benar memasuki musim kemarau nanti bulan Juni dan puncak musim kemarau sendiri kita perkirakan akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September nanti. Hingga September? Ya, itu puncak musim kemaraunya ya, Mas. Oke, baik. Saya ke Dr. Nurul kembali. Dokter, ini kan kondisi tadi, dokter bilang untuk menjaga kesehatan tubuh harus salah satunya banyak minum, dehidrasi begitu ya. Tapi juga ada ancaman dari luar begitu. Ketika kondisi panas seperti ini, akibatnya bisa menyebabkan ke kondisi kulit kita, ke kanker kulit gitu dok. Apa yang harus kita lakukan untuk terkait menggunakan sunscreen mungkin, dan ini kondisinya seperti apa? Ya, jadi memang selain minum air putih ya, yang banyak cukup, artinya antara 1,5 liter sampai 2 liter, kemudian diselingi dengan jus buah. Kemudian kita menggunakan sunscreen, itu wajib sekali ya, minimal SPF 30. Kemudian buah-buahan juga harus kita makan, karena itu juga mengandung antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas. Kalau untuk buah dia jenis vitamin yang apa, Dok? Vitamin C ya. Mengandung vitamin C, artinya vitamin C itu bisa banyak didapat seperti jeruk, stroberi atau buah jambu yang mudah sekali kita dapatkan. Jadi tidak mahal buah-buah mahal, tapi buah paya, jambu itu mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah kita harus istirahat cukup dan hindari stres ya. Jadi hindari begadang, istirahat cukup minimal tidur 6 sampai 8 jam per harinya. Ya, makan makanan yang bergizi artinya seimbang. Seimbang itu adalah bukan karbohidrat yang jumlahnya banyak, tapi karbohidrat yang secukupnya dengan protein, sayuran, buah juga itu harus ada, dan hindari makanan-makanan yang sifatnya lemak tinggi dan junk food, karena makanan junk food juga itu mengandung radikal bebas yang tinggi. Baik dokter, dalam penggunaan sunscreen ini apakah memang sebaiknya digunakan berkali-kali atau sekali saja cukup sebenarnya, Dok? Jadi sebenarnya kalau penggunaan sunscreen itu memang bisa digunakan itu tiap 2 jam. Jadi sebelum kita keluar rumah, kita harus menggunakan 15 menit sebelumnya kita menggunakan sunscreen. Kemudian bisa diulangi lagi penggunaan sunscreennya setelah kita 2 jam kemudian kita bisa diulangi lagi, bisa berkali-kali. Baik, sebelum saya akhiri, saya ke Bang Fahri dulu. Bang Fahri, himbauan Anda mungkin terakhir untuk kita dalam mengatasi kondisi seperti ini sampai dengan puncaknya nanti, apa yang harus kita lakukan, Bang? Iya, yang pertama masyarakat agar terus memantau informasi cuaca dari BMKG ya, dan harapannya informasi kami ini bisa dijadikan acuan referensi dalam merencanakan aktivitas atau melakukan aktivitas. Nah, tadi kemudian yang tadi disampaikan oleh Dr. Nurul itu antisipasi dehidrasi ya, karena kombinasi antara suhu tinggi dan kelembaban tinggi itu yang membuat kita banyak berkeringat, jadi gerah gitu ya. Itu yang membedakan kita mungkin dengan daerah Timur Tengah misalnya ya, suhunya tinggi tapi kelembabannya rendah sehingga nggak gampang berkeringat. Nah ini mungkin yang perlu kita antisipasi juga, dan juga untuk wilayah-wilayah yang memang rawan kekeringan ya, itu mungkin bisa mulai diantisipasi dengan menabung air ya, untuk persiapan nanti puncak musim kemarau nanti. Baik, Bang Fahri terakhir Bang, untuk memantau kondisi cuaca bisa pantau melalui BMKG melalui apa saja Bang, silakan. Ya, jadi masyarakat bisa mengakses melalui website kami di www.bmkg.go.id atau melalui akun-akun sosial media BMKG di akun @infobmkg, ada di YouTube, Instagram, ya, Twitter,
Facebook, Baik. atau juga bisa ke apps download di iOS dan Play Store, itu namanya Info BMKG. Baik. Itu ada appsnya. Baik, terima kasih untuk Dr. Fahri, Raja Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, dan juga Dr. Nurul yang sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom malam ini. Selamat malam.